Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sylvia Maria, saya dari kelas B reguler 2019. Di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar kewirausahaan. Yang pertama, pengertian wirausaha. Wirausaha adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya dan mengambil tindakan yang tepat untuk menjalankan usaha dalam mencapai tujuan organisasi, yaitu keuntungan yang optimal. Selanjutnya, ciri-ciri wirausaha. Yang pertama, mampu mengambil keputusan dan bertindak secara cepat dan tepat. Yang kedua, kreatif, inovatif, dan kepeloporan. Selanjutnya, berorientasi pada PDCA atau yang disebut dengan Plan, Do, Check, and Action. Selanjutnya, NATO dengan hasil gosip, konflik, dan etc. Selanjutnya, NADO atau Dream, visi karya seni. Selanjutnya, NACO, konsep atau teori falsafah. Selanjutnya, 3 variabel penting dalam diri wirausaha. Yang pertama, mampu menggunakan pengaruh secara baik. Yang kedua, menciptakan komunikasi yang jelas dan dapat dipercaya. Ketiga, menetapkan pencapaian tujuan organisasi. Dan selanjutnya, tipe wirausaha. Wirausaha rutin diarahkan pada kegiatan rutin organisasi usaha seperti produksi, pemasaran, personalia, keuangan, administrasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, wirausaha arbitrage adalah mereka yang mampu mengambil keputusan pada 2 kondisi yang berbeda dan mampu mengambil peluang untuk memperoleh keuntungan pada kondisi tersebut. Selanjutnya, wirausaha inovatif adalah orang yang mampu mencari manfaat dan menemukan sesuatu yang baru agar perusahaan selalu menjadi pelopor dan tidak stagnan sehingga usaha yang dilakukan dapat lebih berkembang. Selanjutnya, ada 6 watak wirausaha. Yang pertama itu mempunyai kepercayaan diri yang kuat. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Ketiga, mampu mengambil resiko. Keempat, mempunyai jiwa kepemimpinan. Kelima, inovatif, kreatif, dan ulet. Selanjutnya, berorientasi ke depan atau meredith. Lalu, sikap wirausahaan. Yang pertama itu berani mengambil resiko. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Ketiga, mempunyai visi. Keempat, mempunyai tujuan yang berkelanjutan. Kelima, percaya diri. Keenam, aktif, energik, serta mampu memanfaatkan waktu secara tepat. Ketujuh, memiliki konsep dan selalu berpikir positif. Kedelapan, tanggung jawab. Kesembilan, selalu belajar dan menggunakan umpan balik. Bagaimana sih keuntungan menjadi wirausahawan? Yang pertama, dapat mengontrol usaha secara mandiri. Yang kedua, mampu mengembangkan potensi secara penuh. Ketiga, memperoleh keuntungan sesuai keinginan. Keempat, membuka lapangan kerja bagi orang lain. Hambatan menjadi wirausaha. Biasanya orang kemudian melakukan upaya menghindar atau blessing karena tidak ingin repot, tidak ingin berisiko dalam hidupnya, dan lain-lain. Hambatan jadi wirausaha. Yang pertama itu persepsi. Terlalu tua atau muda, bingung tempat usaha, bingung produksi, tidak punya modal, tidak ada pengalaman. Kedua, kreatif. Emosi, takut resiko. Lingkungan, kurangnya dukungan. Dari kultural, budaya yang menghambat, dan intelektual, tidak berpikir logika. Pilihan kita, itu ada yang pertama intra-entrepreneur, yang kedua business entrepreneur, yang ketiga social entrepreneur, yang keempat touchpreneur, yang kelima creative entrepreneur, yang keenam brasserie entrepreneur, dan yang ketujuh ecopreneur, kedelapan academic entrepreneur. Rasio pengusaha itu ada di Singapura 7,2%,
Sementara di Cina dan Jepang ada 10%, Amerika Serikat 11,5%, dan Indonesia 0,18%. David M. C. Leland mengatakan negara dapat makmur jika rasio pengusaha minimal 2%. Kelompok wirausaha Indonesia. Yang pertama itu usaha kecil rumah tangga, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Penyerapan tenaga kerja. Yang pertama itu UKRT dan UKM sekitar 99%, SUMB, THD, PBD 40%. Yang kedua, usaha besar sekitar 1%, SUMB, THD, PDB 60%. Wirausaha dan pembangunan. Suatu bangsa akan berkembang lebih cepat apabila mempercepat wirausaha, memperluas ruang lingkup kemerdekaan ekonomi, dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Ropkes 1992. Pentingnya pengembangan kewirausahaan dalam pembangunan. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Yang ketiga, peningkatan kualitas kompetisi. Yang keempat, mengurangi ketidakpastian. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mulailah berubah dalam cara berpikir dan bertindak. Itulah konsep-konsep dasar dari kewirausahaan tersebut. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih, dan sampai jumpa.